Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kalau melihat rangkaian peristiwa Vina dan Eki seperti yang saudara saksi sampaikan, bahwa saudara saksi sudah pada kesimpulan itu adalah kecelakaan tunggal. Tentu saudara saksi punya alasan dan sudah beberapa saksi yang memang dalam persidangan di tempat sudah kita hadirkan, itu sudah kita sampaikan. Masyarakat ini sebagian masih menganggap bahwa ini adalah pembunuhan, tapi bukan mereka inilah yang pelakunya. Bagaimana menurut pendapat saudara? Kalau menurut saya asumsi tentang pembunuhan adalah asumsi opini yang dilahirkan di media sosial sebagai bentuk kontra terhadap peristiwa kecelakaan. Kenapa? Karena masyarakat kita senang terhadap hal-hal yang bersifat tendensius, dihubungkan dengan jabatan orang, dihubungkan dengan kekuasaan orang, sehingga kalau tidak dihubungkan dengan jabatan kekuasaan orang, itu tidak menarik di media sosial. Saya orang yang dibully karena menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Saya orang yang dibully habis-habisan ketika mengatakan bahwa Peggy Cianjur adalah anak kuli bangunan, bukan anak Bupati Cirebon. Tetapi bagi saya, kebenaran materi dan kebenaran formil serta kebenaran hakiki bukan mengikuti arus media sosial, tapi kita harus menghadirkan fakta-fakta yang masuk logika masyarakat. Dan tugas kita sebagai tokoh masyarakat adalah mendidik publik agar ngerti masalah dan proporsi yang sebenarnya dan tidak masuk pada emosional, sensasional, mistis. Yang terakhir dari saya, saudara saksi, Kang Haji Dedi Mulyadi. Apa harapan saudara saksi melihat makin terbukanya peristiwa ini dengan PK 6 terpidana dan terakhir dengan PK pemohon Sudirman? Harapannya adalah mereka dibebaskan. Kenapa? Di situ ada kesesatan berpikir. Selain alat bukti yang tadi dikatakan batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat. Yang kedua juga menurut saya tidak bisa membedakan mana mandau, mana samurai. Dalam pengakuan saudara Ucil yang dia bawa itu, yang disita itu adalah mandau. Di keterangan pengadilan itu samurai. Padahal kita tahu mandau itu senjatanya orang Kalimantan dan samurai senjatanya orang Jepang. Kan kita meletakkan mandau dan samurai saja sudah salah, pada itu benda yang kasat mata. Apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini semua. Yang kedua, coba kita menggunakan logika. Logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau di situ kebun kacang dalam keadaan gerimis dan bekas hujan. Pertanyaannya adalah, pernahkah ada bajunya kotor? Adakah tanah yang dibawa? Kan tidak ada. Dari situ logikanya sudah tidak masuk akal. Menurut saya ada Sengkon dan Karta, ya hanya 2 orang. Tapi mampu menemukan kebenarannya dan melahirkan namanya PK. Ini 8 orang. Di saat Indonesia masuk dalam era demokrasi yang terbuka, di saat kita menjunjung tinggi supremasi hukum, di saat kita masuk era digital, menurut saya tidak ada jalan lain demi keadilan dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran pikiran. Saya minta mereka dibebaskan. Dan saya pun berharap kita tidak boleh mati pada hukum sebuah putusan. Dan hukum itu harus hidup. Saya pernah kuliah di Fakultas Hukum. Hukum itu harus hidup. Ketika dari sisi sistematika bahwa ini sudah mentok menjadi putusan yang tertinggi, saya pikir institusi hukum seperti Kejaksaan Agung punya langkah
ketika melihat kebenaran yang material di depan mata kita, ada langkah-langkah hukum lain yang bisa dilakukan sebenarnya. Tidak hanya mati. Hukum tidak boleh mati, dia harus hidup. Karena hukum adalah alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Saya sebelum dilanjutkan oleh rekan kami atas nama tim hukum DPN Pradi yang mendampingi 7 pemohon PK, dalam hal ini terpidana seumur hidup akibat peristiwa Vina dan Eki, sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi. Karena melalui Kang Dedi lah peristiwa ini bisa sampai ke tim hukum DPN Pradi dan dapat kami lakukan langkah-langkah hukum pembelaan sebagai profesi advokat, sebagai penegak hukum untuk menegakkan keadilan hukum walaupun langit akan runtuh sekalipun. Itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Dedi Mulyadi yang sudah membuat awal peristiwa ini menjadi terang dan kasus ini dibawa kepada tim hukum DPN Pradi dan kami menanganinya bersama Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Terima kasih. Rekan lain mungkin tambahkan. Saya menambahkan sedikit, saudara saksi. Silakan, Pak. Saya mengenal saksi adalah sebagai tokoh dan pengamat sosial. Bukan hari ini gitu. Saya sudah baca, sudah lihat podcastnya dari bertahun-tahun yang lalu. Artinya dalam hal ini saudara saksi adalah salah satu tokoh yang fokus pada masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Pertanyaan saya adalah, kenapa saudara saksi jadi fokus ke masalah Vina ini gitu? Kan belakangan jadi fokus ke masalah ini. Tadinya ke masalah, saya lihat saudara saksi itu membantu masyarakat yang kekurangan lah, kemudian membantu yang terbelit hutang dan lain sebagainya. Tapi kira-kira 3 atau 4 bulan ini fokus ke masalah. Ada kira-kira ada pemikiran atau ada dasar apa? Ada apa keinginan atau penasaran atau seperti apa yang saudara saksi lakukan, yang rasakan sehingga fokus ke masalah pembunuhan Vina ini dan kemudian secara implisit menyatakan ada ketidakadilan. Yang pertama adalah peristiwa hilangnya hak-hak kemerdekaan orang itu peristiwa terpenting dalam kehidupan bernegara kita. Karena esensi dari hak kemanusiaan adalah hak untuk hidup merdeka. Dan perbuatan yang paling kejam dalam hidup adalah merampas kemerdekaan orang. 8 orang dan tinggal 7 orang dilahirkan mulai sebuah proses perjalanan panjang spiritualitas dan materialitas. Nanti saya ada falsafah. Kemudian lahir ke dunia. Setelah itu di usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, dia harus menghabiskan hidupnya di penjara seumur hidup. Ini adalah peristiwa terkejam dalam sepanjang sejarah hukum Indonesia. Untuk itu diperlukan langkah yang berani untuk menyampaikan pesan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Seluruh rangkaiannya itu mengikuti arus mata angin. Saya selalu mengikuti arah mata hati hidup saya, kemana saya pergi. Dan pada akhirnya semakin terbuka.
Dan ketika proses semakin terbuka ini, jujur saja, hampir tidak ada orang yang berani untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kenapa? Ada rasa takut dalam dirinya. Rasa takut inilah yang harus dihilangkan dalam pikiran diri orang Cirebon, dalam pikiran diri orang Jawa Barat. Untuk apa? Menggali sebuah kebenaran. Dan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kalau tidak ada yang memulai, tidak akan pernah ada yang mengikuti. Maka saya harus memulai ini semua. Walaupun dengan resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Kita berspekulasi pada sebuah peristiwa yang sangat gelap. Yang itu berhubungan dengan alat penegak hukum. Dengan aparat penegak hukum. Dan seiring dengan perjalanan waktu, hari ini semakin terbuka. Bahwa jajaran kepolisian juga begitu menyadari peristiwa yang terjadi. Mabes Polri juga aktif melakukan pemeriksaan dengan para pihak. Kebenaran terbuka. Walaupun tidak ada ungkapan formal yang disampaikan di depan umum, di depan media, saya yakin di balik itu juga mereka bicara tentang kebenaran. Saya juga bicara tanpa kamera. Saya juga tahu apa yang mereka sampaikan. Ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal dan memalukan. Saya ingin mendalami lebih dalam lagi sedikit tentang kata-kata ketidakadilan itu. Pemahaman saudara saksi tentang ketidakadilan ini, khususnya di kasus Vina dan Eki ini, seperti apa kok jadi dalam hal ini, maaf, bahwa saudara saksi berani melawan, menentang netizen lah, menentang segala macam, dan tetap dengan prinsip dan keyakinannya bahwa ini ada ketidakadilan. Ketidakadilan ada seseorang yang menjadi terperiksa, kemudian tersangka dan terpidana harus mendapat pendampingan hukum yang memadai. Harus mendapat rasa adil dalam proses hukumnya. Saya melihat dalam seluruh proses yang dijalani oleh ke-8 terpidana dan sekarang tinggal 7 terpidana yang terpenjara, seluruh prosesnya tidak adil. Mereka tidak adil ketika sudah dilapor seorang pelapor yang berkapasitas mengaku diri sebagai sipil padahal dia sebagai anggota. Itu melaporkan menyebutkan 11 orang tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sendiri. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Walaupun kepada akhirnya diserahkan kepada unit serse. Tapi proses awalnya sudah menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dalam penanganan kasus. Ini adalah peristiwa terjadi pada mereka. Kenapa peristiwa ini terjadi pada mereka? Karena mereka berstatus ekonominya rendah. Karena mereka berstatus orang-orang miskin. Dan saya katakan kalau ini menimpa anak pejabat, menimpa pejabat tinggi, menimpa anak dari keluarga besar, alat penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang sial karena status sosial hidup. Saya mengucapkan terima kasih, salut dan lanjutkan, karena itu memang masyarakat di Jawa Barat khususnya menanti bantuan dari Kang Saudara Saksi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan sukses. Saya kira dari saya cukup sekian. Cukup ya. Baik, silakan dari termohon kalau ada pertanyaan kepada saksi ini, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat datang Pak Haji Dedi untuk yang ketiga kalinya. Kami tidak ingin ada pertanyaan, sudah cukup pertanyaan dari para tim penasihat hukum. Namun saya ingat bahasa, apakah Pak Dedi sependapat bahwa hukum itu tidak mencari-cari kesalahan orang, tetapi hukum itu ada guna menemukan kesalahan orang. Apakah sependapat dengan hal seperti ini? Ini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Dedi. Ya, hukum tidak mencari kesalahan orang, tetapi hukum tidak boleh menghindari ketika orang bersalah. Dan pada 7 terpidana ini tidak ada kesalahan dan tidak ditemukan kesalahan menurut saya. Itu kami menghargai karena itu adalah pendapat pribadi Pak Dedi. Namun kami hadir dan persidangan yang mulia ini kita hadirkan untuk menunggu putusan
pengadilan Mahkamah Agung. Terima kasih. Cukup? Ya. Akan kami tambahkan sedikit ya Pak ya. Nah, dari anggota mau nanya. Silakan Pak. Saksi ya, saksi sudah menjadi saksi di Sakatatal sebelumnya kan ya. Terus yang mau saya tanyakan, selama ini kan saksi sudah mewawancarain beberapa yang seperti siapa? Teguh, Okta, temannya Aib itu siapa? Oh, Dede. Dede ya kan. Nah, yang berawal dari kesaksian Aib dan Dede kan, yang mau saya tanyakan, waktu wawancara si Dede ini ada nggak saksi menanyakan yang nongkrong di situ tuh berapa orang yang dilihat sama si Dede dengan kepalanya sendiri, dia melihat langsung nih berapa orang? Iya, justru Dede tidak melihat ada orang nongkrong. Tidak melihat ya. Tidak melihat ada orang nongkrong. Terus seperti yang saksi tadi katakan bahwa nama Andi, nama siapa Dani tadi adalah akal-akalan dari Sudirman. Iya. Padahal saksi menanyakan Sudirman itu mendapatkan nama itu dari penyidik. Iya. Berarti sebenarnya orang-orang ini tidak ada. Ya tidak ada. Terus saksi kan pernah menanyakan bapaknya, berarti setidaknya wawancara ke kampung situ lah ya. Ya. Ke kampung situ. Ada nggak di wawancara itu ke anak-anak yang lainnya itu kenal nggak sama si Andi, si Dani, si Peggy, dan satu lagi yang hilang tuh siapa? Hah? Si Panji itu ada nggak? Kan kalau satu tongkrongan berarti kumpulnya di situ atau tidak jauh rumahnya ngumpulnya bareng. Ada nggak dari sekian yang saya wawancara ini? Baik, saya keliling kemanapun nyari nama Andi banyak, tapi ternyata bukan Andi yang dimaksud. Kemudian Peggy juga mungkin banyak, tapi bukan Peggy yang dimaksud. Dani banyak, Dani yang dimaksud. Sebenarnya logikanya sederhana. Logikanya sederhana banget. Andai kata nama Andi dan Dani itu ada dari dulu sudah bisa ditangkap kan, di setiap desa dan kelurahan ada Babin Kamtibmas, KTP-nya ada, kan gampang. Menurut saya kenapa tidak bisa ditangkap, karena memang itu nama fiktif. Berarti menurut saksi nama-nama itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena dari wawancara saksi di kampus itu mereka pun tidak mengenal 4 orang ini. Tidak, termasuk Panji yang nggak jelas kemananya itu ya. Cukup ya? Dari termohon cukup ya? Baik, Pak Dedi, ahli, saksi, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, saya menyampaikan permohonan maaf bagi jajaran JPU, hakim dan pengacara dan Sudirman, saya minta maaf. Semoga ini adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan Indonesia. Dan semoga mereka bebas. Terima kasih. Dengan demikian, kalau Bapak tidak akan ada lagi yang mau disampaikan, sudah selesai pemeriksaannya sebagai saksi. Terima kasih atas kehadirannya dan memberikan. Yang mulia, izin ada tanggapan dari dari pemohon. Pak Sudirman, ada yang mau ditanggapi enggak dari keterangan Pak Dedi ini? Ada? Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa, kalau nggak kuat berdiri sambil duduk juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam. Sudirman juga memaafkan Pak Dedi. Sebelumnya Pak Dedi itu nggak bersalah sama Jerman. Cuma Jermannya aja yang suruh sama polisi mau-mauan. Pelan-pelan, pelan-pelan Sudirman. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih atas kehadirannya.
sementara saya menyampaikan apa yang saya ketahui berdasarkan wawancara-wawancara yang dilakukan terhadap para pihak, dan dari seluruh rangkaian itu sebenarnya semakin ditunjukkan bahwa peristiwa Eki dan Vina itu adalah peristiwa kecelakaan murni, kecelakaan tunggal, dan mereka nggak ada kaitan dengan peristiwa pembunuhan maupun perbuatan asusila, sehingga semoga seluruh rangkaian peristiwa peninjauan kembali ini bisa segera hakim Mahkamah Agung memutus mereka bebas. Karena menurut saya dari sisi aspek apapun nggak ada kaitannya, nggak ada bukti, nggak ada barang bukti, nggak ada saksi. Sebuah peristiwa pembunuhan dan peristiwa perbuatan asusila dengan pidana seumur hidup, bayangin tanpa dilengkapi oleh saksi, tanpa dilengkapi oleh alat bukti, kan sangat, apalagi pengakuan hadir karena adanya penyiksaan. Saya harus segera diakhiri peristiwa ini. Karena saksinya yang pertama itu ya, terima kasih. Terakhir kami akan membacakan, ini ada pesan ini dari yang termohon pemohon prinsipal untuk bacakan. Silakan. Bentuknya saya nggak tahu apa ini, tapi ini adalah semacam puisi atau apa. Saya minta dibaca, mereka dia minta dibacakan. Silakan. Silakan Pak. Izin yang mulia, 8 tahun karya Sudirman. Mungkin ini sudah jalan takdirku untuk menjalani fitnah yang tak pernah aku lakukan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua harus begini? Ku tak pernah melakukan itu. Oh Tuhanku, tolonglah hamba-Mu. 8 tahun ku di jeruji besi menjalani hukum sesak ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah ku lakukan itu, oh Tuhan. Tolong hamba-Mu. Datanglah sebuah keajaiban untuk keadilan ini. Aku selalu berdoa di sepanjang malam sujudku. 8 tahun ku terpenjara sepi, menjalani hukum sesat ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan, oh Tuhan. Tolonglah hamba. Terima kasih yang mulia. Terima kasih banyak Majelis Hakim yang mulia. Semoga PK Sudirman dikabulkan.